Shalom, saya dengan Pase. Saya ingin mengenalkan sebuah pelayanan baru yang kami kerjakan dalam beberapa bulan terakhir, yakni pelayanan yang kami namakan The Warriors Outreach Ministry. Sebuah pelayanan atau pengabdian kami secara komunitas untuk melayani masyarakat-masyarakat yang mungkin dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya. Yang kami kerjakan hari ini adalah melayani para warga atau jemaat Tuhan atau orang Kristen yang sedang ada masalah hukum dan saat ini sedang dititip di dalam proses hukum di Polres Tangerang Selatan. Ya, ke depan mungkin kami akan melayani lagi beberapa kantor-kantor polisi baik di Polsek maupun di Polres. Dan kemudian kami juga sudah melayani pelayanan pembinaan rohani secara online via aplikasi Zoom untuk lapas-lapas yang ada. Ya, ada beberapa lapas yang sudah kami layani. Ada lapas di Rajek, ya. Ada lapas juga di Pematang Siantar. Jadi lewat aplikasi online ini, aplikasi Zoom ini, pelayanan digital ini, kita yang di Serpong, yang di Banten bisa melayani lapas-lapas yang di luar jangkauan, ya. Seperti di Pematang Siantar, jauh di Sumatera Utara sana. Dan kami percaya pelayanan ini ketika kami lakukan dengan sungguh akan menjadi berkat buat para warga binaan di sana, dan kami percaya juga kalau kami setia, Tuhan akan nanti bukakan juga pelayanan-pelayanan lainnya. Kami rindu kami juga bisa melayani nanti ke depan kaum LGBT, melayani juga para, maafkan saya, gelandangan, orang-orang yang tidak punya tempat, yang hidupnya di bawah kolong jembatan dan lain sebagainya. Kami sedang berdoa dan memikirkan bagaimana melayani mereka dengan apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini, terutama lewat pelayanan digital. Dukung doa saudara supaya pelayanan kami ini semakin berdampak, dan kalau saudara rindu ingin memberkati atau mensupport pelayanan kami lewat dana, lewat uang saudara, kami tentu bersyukur kalau kami disupport oleh saudara, dan persembahan kasih saudara bisa disalurkan lewat nomor rekening yang ada, dan kami akan menggunakannya untuk melayani orang-orang yang sedang diproses Tuhan, terutama yang sedang ada di Polres dan juga yang ada di lapas untuk saat ini. Demikian, saya percaya kalau kita bekerja sama, kami dan saudara bekerja sama dengan memberi yang terbaik apa yang kita bisa beri, maka pelayanan kita ini tidak akan sia-sia. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Yuk sama-sama mengikuti ibadah ini sehingga kita juga bisa merasakan ya bagaimana saudara-saudara kita yang sedang dalam proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Tuhan Yesus memberkati semua. Ku beri kemuliaan
setiap kita di dalam sikap doa, apakah benar-benar pujian ini keluar dari setiap hati kita yang paling dalam? Renungkan, ingat, ini satu pesan Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia? Biarlah sejenak mengambil sikap secara pribadi, nyatakan itu sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Dia hadir bersama dengan kita. Dan saat ini Dia ada bersama dengan kita. Dia Maha mengetahui. Ya Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami boleh ada di dalam ibadah ini karena kami percaya kepadamu. Kami percaya bahwa Allah telah membangkitkan Engkau, Yesus, dari antara orang mati. Dan kami mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami. Untuk kami mengerti atas segala rencanamu, dan kami masuk di dalam rencanamu itu, dan hidup sampai pada akhirnya di dalam iman percaya kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, selalu ada berkat yang Tuhan sediakan di dalam setiap ibadah. Biarlah kami boleh menghargai, menghormati Engkau di dalam ibadah ini. Segala hal, pikiran apapun yang bukan berasal bagi kemuliaan namamu Tuhan, kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sejenak, dengan sikap hormat dan takut akan Engkau, kami akan mendengar isi hatimu yang boleh menjadi berkat bagi siapapun kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya ini. Terpujilah Engkau. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Ya, silakan duduk kembali saudara-saudara terkasih. Suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas, Bu. Kalau seperti ini suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Amin, puji Tuhan. Pujian tadi dari awal ya, kita sudah sama-sama naikkan. Dan saya terlalu yakin dan percaya di dalam satu ibadah itu ada skenario dulu kan? Pujian, penyembahan. Saya yakin lagu-lagu yang dipersembahkan di dalam setiap ibadah yang ada, itu adalah lagu-lagu yang Tuhan memang arahkan. Untuk itu loh lagunya. Jadi ini bukan seorang jagonya WL untuk memilih lagu. Atau menyesuaikan lagu dengan tema yang ada. Itu pun nggak salah. Tetapi percaya apapun itu Tuhan tunjukkan. Bahwa lagu yang kita boleh naikkan itu ada berkat yang luar biasa. Semuanya sukacita? Amin. Amin? Amin. Iya, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan yang luar biasa. Saya seorang guru sekolah minggu ya. Jadi kebiasaan tuh kalau anak-anak dalam sukacita tuh ekspresinya keluar gitu ya. Nah, kita nih yang udah usia kan mengeluarkan ekspresi buat Tuhan aja kayaknya takut-takut gitu ya. Padahal disinilah kesempatannya di dalam ibadah itu kita mengeluarkan ekspresi kita kepada Tuhan. Ekspresi kita tentu ekspresi yang sukacita, bukan ekspresi yang lagi sedih, yang lagi hilang pengharapan, yang lagi putus asa, enggak. Pokoknya kalau ekspresi anak sekolah minggu tuh itu angkat jempol banget. Jadi kalau menyanyi bener-bener ya. Kalau misalnya juga lagi menyatakan kebesaran Tuhan tuh sungguh-sungguh amat sangat. Karena saya yakin percaya pujian yang kita nyanyikan di dunia ini untuk penyembahan, untuk memuji Tuhan, itu lagu dari surga. Saya yakin lagu-lagu dunia tuh nggak ada di surga nanti. Ya, jadi sukacita ya buat kita semuanya. Sebelumnya, tema saya pada pagi hari ini, tidak percaya Tuhan menerima hukuman. Tidak percaya pada Tuhan menerima hukuman. Tadi luar biasa ya, tahun Yobel ya.
Setiap tahun Yobel, tahun semua tawanan dibebaskan. Yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar. Itu bukan berbicara tentang orang yang sakit. Semua kita adalah tawanan-tawanan sebenarnya. Tetapi oleh karena kemurahan kasih anugerah Tuhan, saudara dan saya mendapat pembebasan yang luar biasa. Bagaimana, Bu? Saya kan lagi ada di dalam lapas. Apakah ini merupakan satu kebebasan buat saya? Kebebasan dari Tuhan tidak melihat tempat di mana kita berada. Pembebasan dari Tuhan itu bukan seperti kita lagi di lapas, keluar pintu lapas, baru kita bisa bilang, aku sudah bebas, aku kembali kepada keluargaku. Tetapi sebagai tawanan-tawanan, kita ini nggak perlu yang namanya ada jeruji-jeruji di sekeliling kita. Ya, pembebasan di sini adalah kita sudah menjadi milik Yesus, kita sudah ditebus, kita beroleh kemenangan, kita beroleh kuasa, karena Roh Kudus itu ditinggalkan buat saudara dan saya. Amin. Jadi saya mau tanya, siapa di sini yang merasa sudah dibebaskan oleh Tuhan? Angkat tangannya. Yang merasa sudah dibebaskan oleh Tuhan, angkat tangannya. Iya, saya juga. Nggak usah ragu-ragu, angkat tangan. Ya, katakan kanan kiri boleh. Saya ini sudah dibebaskan. Ya, saya sudah dibebaskan. Saya juga bukan tawanan lagi. Ya, jadi nggak usah pikirkan itu jeruji penjara itu sebagai sesuatu tahanan-tawanan yang membelenggu. Ingat, itu hanya sementara. Tetapi kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, kita akan menjadi tawanan selama-lamanya. Di sini masih ada waktu keluarnya. Mau bicara 20 tahun, mau bicara 30 tahun, tetap ada waktu keluarnya. Tapi kalau kita sudah ditawan nanti benar-benar dalam api neraka, nggak ada jalan keluar lagi. Tidak satu kebetulan. Tadi pujian yang dinyatakan untuk firman Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Tidak percaya Tuhan menerima hukuman. Ya, ini merupakan satu cerita yang sudah tidak asing lagi. Pasti pada tahu dong. Bangsa pilihan Tuhan adalah bangsa Israel. Itu udah cerita sekolah minggu yang kita tahu ya. Kita tahu bangsa pilihan Tuhan itu bangsa Israel. Terus kita bisa ngomong sama orang kan. Wah, dia tuh biar sekecil apapun. Ya, mau diserang sana sini. Karena ada Tuhan di dalamnya, dia nggak pernah kalah. Pokoknya dia selalu menang. Gitu kan. Ya dia pilihan kok. Saudara saya pilihan Tuhan bukan? Pilihan Tuhan. Pilihan. Kalau saudara dan saya bukan pilihan Tuhan, saudara dan saya nggak ada di sini. Nggak bisa menikmati ibadah ini. Ibadah ini bukan dinikmati oleh saudara saya, tetapi juga oleh saya. Sebagai pembawa firman. Bangsa pilihannya umat sebagai saksi Tuhan. Itu di dalam Yesaya 43 dikatakan dia sebagai saksi Tuhan. Nanti boleh baca. Yesaya 40 boleh baca nanti di kamar masing-masing, di tempat masing-masing. Maksudnya apa? Tuhan mau kasih tunjuk bahwa Tuhan ada itu melalui bangsa Israel. Keberadaan Tuhan itu bisa dilihat melalui bangsa Israel. Tuhan hadir di dunia ini kita bisa lihat melalui bangsa Israel. Padahal betapa mereka tegur tengkuknya ya, tegar tengkuknya, keras gitu ya. Firman Tuhan yang sungguh sangat waktu itu saya sampai bilang luar biasa ya. Dalam Yesaya 43 ayat 15 itu ada firman seperti ini bunyinya. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Wih, luar biasa tuh. Bayangin, dalam segini firman Tuhan, satu negara, satu bangsa yang dia bilang, saya menciptakan Israel. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Bangsa lain nggak pernah disebutin sama Tuhan. Walaupun pada kenyataan emang Tuhan yang menciptakan. Tapi Tuhan benar-benar menyatakan bahwa bangsa Israel adalah ciptaannya. Israelnya Tuhan.
Tetapi tidak diizinkan Tuhan pada suatu saat di mana mereka mengatakan bahwa mereka itu mengalami di dalam perbudakan di Mesir. Tidak diizinkan Tuhan untuk sampai ke tanah Kanaan. Padahal mereka dipimpin oleh satu orang yang luar biasa yang dipercayakan Tuhan. Siapa namanya? Musa. Untuk keluar dari perbudakan Mesir masuk ke dalam tanah Kanaan. Saya minta dalam waktu yang singkat ini, coba saudara-saudara benar-benar fokus, karena di sini ada pesan Tuhan yang luar biasa, yang tentunya akan menguatkan saudara dan saya ketika nanti ibadah ini selesai. Ya, yuk kita buka sama-sama dalam Bilangan 20. Ya. Dalam Bilangan 20, ya. Ya, Bilangan 20 ayat 2 sampai dengan 13. Sudah dapat semuanya? Dengar deh. Ini luar biasa sekali firman ini. Semua firman luar biasa. Tapi hari ini kita boleh mendengar firman yang luar biasa ini di dalam Bilangan 20 ayat 2 sampai dengan 13. Dikatakan demikian. Dosa Musa dan Harun. Ternyata Musa dan Harun juga punya dosa ya. Orang boleh dibilang nomor satunya Tuhan juga punya dosa ya. Lah, bagaimana saya? Ya memang kita adalah orang-orang berdosa. Hanya Tuhan yang tidak melakukan dosa. Yuk ya, kita baca ya. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, nih waktu di dalam perjalanan mereka menuju ke Kanaan ya, tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Ayat ketiga, dan lihat nih, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Bangsa Israel berkumpul pada Harun dan Musa, tapi apa? Bertengkar. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Ini lihat nih, persungut-sungutannya ya. Persungut-sungutan dari ayat 3 sampai ayat 5, perhatikan ini ya. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini? Supaya kami dan ternak kami mati di situ? Kita kan selalu bilang nih, tidak sampai ke Kanaan oleh karena bangsa Israel bersungut-sungut. Makanya sebenarnya waktu yang sedikit itu dibuat jadi 40 tahun. Mengembara, sampai akhirnya juga nggak masuk. Mati semuanya. Hanya Yosua dan Kaleb yang Tuhan izinkan. Ayat yang kelima. Ayat yang keempat, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Sungut-sungut, marah-marah. Dan ini dilakukan terus oleh bangsa Israel. Ketika datang berkat Tuhan, wah Tuhan baik. Ketika tidak ada, kembali lagi ingatannya kepada masa lalu. Aduh, mendingan di Mesir aja deh, ngapain dibawa ke sini, mau bikin mati apa? Ngedumel seperti itu. Lihat apa yang Musa lakukan dan keenam. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Kemuliaan Tuhan itu bicara kehadiran Tuhan kepada mereka. Dan lihat ayat yang ketujuh, Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan tahu bangsa Israel bersungut-sungut, marah-marah, bertengkar kepada Musa. Tapi lihat apa yang Tuhan katakan. Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul. Suruh ambil tongkat, terus Tuhan bilang suruh kumpul umat itu. Terus Tuhan bilang, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberinya air.
Tuhan hanya bilang, ambil tongkat, katakan kepada batu untuk keluar air. Batu itu memberi air. Musa lakukan enggak? Di ayat 9. Lalu Musa mengambil tongkat itu, ya benar. Ya, dikatakan dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Sesuatu yang tepat yang Musa sudah lakukan. Ambil tongkatnya. Ayat 10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan batu itu, seperti juga yang Tuhan perintahkan, dikumpulkan ya di depan batu itu, berkatalah ia kepada mereka. Nah, ada perkataan Musa dulu nih yang keluar. Dengarlah padaku. Sebenarnya perkataan marah Musa sebenarnya ya. Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Ada nggak perintah itu untuk Tuhan suruh lakukan kepada Musa, ngomong seperti itu kepada bangsa Israel? Tidak ada. Tuhan hanya bilang, tadi katanya, ya katakan kepada, suruh kepada mata mereka, kepada batu untuk diberi air. Tetapi perkataan Musa, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ini perkataan yang Musa rancangkan sendiri. Ini bukan di dalam settingannya Tuhan. Ayat 11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu lihat, memukul bukit batu itu dengan tongkatnya. Dipukul sama Musa dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Keluar gak airnya? Keluar, tetap keluar, ya. Tapi ada hal yang Musa lakukan tidak sesuai perintah Tuhan. Waktu dia perkatakan dengan kedagingan dia, kemarahan dia, sampai dia bisa berkata, hai orang-orang durhaka. Tuhan aja tidak mengeluarkan kata-kata buat orang Israel ini, orang-orang durhaka itu supaya minum air, nggak seperti itu. Lihat ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Lihat di sini, ini kunci banget buat kita semuanya. Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusan di depan mata orang Israel itu, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Coba salah satu boleh bacakan ayat 12 ini dengan pelan-pelan, silakan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Amin. Lihat, satu benar-benar amarah Tuhan yang tidak ada ampunnya. Ayat 13, itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Meriba, satu kota yang sampai sekarang masih ada, dan saya sudah ke sana. Waktu di sana saya merenung bagaimana ya amarah Tuhan terjadi buat bangsa Israel. Lihat, Musa memang melakukan apa yang Tuhan katakan, tetapi ditambah plus dengan apa yang dia inginkan. Tuhan marah. Kenapa Tuhan marah? Akibat ketidakpercayaan Musa. Dikatakan juga akibat tidak menghormati kekudusannya. Di sini kan Tuhan mau. Harusnya Tuhan yang marah sama bangsa Israel. Bukan Musa yang marah sama bangsa Israel. Karena amarah itu miliknya Tuhan. Karena Israel ini adalah umatnya Tuhan. Tetapi Musa yang marah. Bahkan Musa kata-katain bangsa Israel. Durhaka, orang-orang durhaka. Dan Tuhan marah sekali. Harusnya Tuhan kalau mau berkata, itu Tuhan yang mengatakan itu. Waktu Musa mengatakan gitu, sebenarnya Tuhan merasa bicara tidak menghormati kekudusannya. Itu menunjukkan Musa ya
tidak menghargai kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Sebenarnya Musa ikutin aja apa maunya Tuhan, apa yang Tuhan katakan. Lu yang melakukan juga Tuhan kok, bukan Musa kok. Kenapa Musa mesti marah? Tapi memang hal ini diizinkan Tuhan terjadi. Karena tentunya ada terus rangkaian perjalanan yang Tuhan ingin nyatakan bagi dunia ini. Kita tahu, di dalam perjanjian lama, itu benar-benar adalah Tuhan menyatakan cinta kasih-Nya sungguh-sungguh kepada bangsa Israel. Semuanya berhubungan dengan Israel, Israel, Israel. Karena memang itulah bangsa pilihan Tuhan. Nah, bisa bayangkan, tidak percaya dan tidak menghormati kekudusannya. Maka di situ ada hukuman yang nggak main-main. Musa tidak diizinkan masuk di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Yang sebenarnya itu loh yang Tuhan perintahkan untuk Musa bawa bangsa itu ke tanah Kanaan. Untuk selanjutnya lagi padahal terus dilakukan oleh bangsa Israel ya. Nanti boleh baca. Ini bilangan ini luar biasa sekali ceritanya. Baca pelan-pelan. Baca firman Tuhan itu nggak usah keburu-buru. Tapi ayat demi ayat benar-benar kita resapi, kita hayati, kita nikmati sebagai satu pesan Tuhan yang luar biasa. Selanjutnya juga waktu dilanjutkan nanti ya bagaimana di dalam bilangan 20 ini contohnya ayat 15 bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir, kami lama diam di Mesir, kami dan nenek moyang kami diperlakukan jahat oleh orang Mesir. Di situ bangsa Israel ngomong, tahu, sebenarnya mereka tahu diperlakukan jahat oleh Mesir, ya. Tapi dibawa keluar sama Musa ketika mengalami satu kesulitan, nggak ada air aja. Wah, udah yang namanya tuh paniknya luar biasa, sehingga nggak mikir lagi lah. Pertolongan Tuhan yang begitu banyak itu nggak diartikan, tapi begitu Tuhan mengasihi bangsa Israel. Tapi tetap ada hukumannya. Saudara dan saya ini adalah Israel saat ini. Firman ini bisa berlaku bagi kita, bagi kehidupan kita saat ini. Israel saat ini. Coba aja, waktu persoalan datang kepada kita nih, yang benar-benar kita sudah merasa kayaknya nggak mampu, mulai goyang kan. Kan tadi pujian tadi bilang, hatiku percaya. Waduh, gimana nih? Hatiku percaya. Apa iya? Hatiku percaya. Enggak deh Tuhan. Itu cuma pujian Tuhan. Pada kenyataannya, belum bisa Tuhan. Belum bisa Tuhan. Ya memang nggak bisa. Saudara dan saya tuh nggak bisa percaya kepada Tuhan kalau bukan Tuhan yang melakukannya bagi saudara dan saya. Kita bisa percaya Tuhan ini karena Tuhan yang memberikan kepada kita. Amin. Berarti kita adalah orang pilihannya. Dan waktu kita bisa percaya juga kepada Tuhan, itu juga Tuhan yang melakukannya buat kita. Jadi benar-benar sungguh kita ini bergantung penuh pada Tuhan. Tidak ada kekuatan apapun pada saudara dan saya. Tanpa bergantung kepada Tuhan. Tanpa percaya kepada Tuhan. Satu firman saya boleh bukakan ya. Dari 1 Raja-Raja 8 ayat 58. Lihat di sini. Saudara itu kalau baca firman Tuhan itu benar-benar teliti, jeli. Ya, walaupun mungkin saudara nggak punya terjemahan bahasa Inggrisnya, bahasa Ibraninya, ya sudahlah dengan firman Tuhan yang ada, ya dengan Alkitab yang ada, yang Tuhan boleh izinkan ada di dalam, minta dari pengertian daripada Tuhan. Kalau dibaca ayat ini biasa, itu biasa saja, ya. 1 Raja-Raja 8 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah dicondongkannya. Nah, ini kalimat nih ya. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Ini juga buat saudara dan saya. Ternyata dicondongkannya waktu kita kepada Tuhan,
mencondongkan hati kita kepada Tuhan, itu Dia yang mencondongkan hati kita kepadanya. Jadi kita benar-benar di sini nggak mempunyai kekuatan apa-apa. Untuk mendekat kepada Tuhan tuh kita nggak punya kekuatan apa-apa. Hanya Tuhan yang mendekatkan saudara dan saya kepadanya. Amin. Ini mau bicara orang apa? Orang hebat firman, orang tahu firman. Ingat, yang mendekatkan hati kita kepada Tuhan itu ya Tuhan. Dalam firman Tuhan 1 Korintus 10. Ya, dalam firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 31. Coba dibacakan. Ini pesan juga nih. 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Kita makan, kita minum, lakukan yang lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Maksudnya apa? Kemuliaan di sini kehadiran Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, itu semua ingat ada kehadiran Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu untuk saudara dan saya. Waktu masih kita bisa makan, itu bukan kita. Tuhan yang lakukan itu buat kita. Waktu masih kita minum aja, itu Tuhan yang lakukan buat kita. Kita melakukan banyak hal yang lain, itu Tuhan yang melakukan. Jadi nggak ada sama sekali sedikit pun bagian saudara dan saya di dalam kekuatan untuk melakukan apa-apa tanpa Tuhan yang melakukannya bagi saudara dan saya. Kalau kita tahu akan hal itu, tentunya ya kita sadar bahwa kita itu memang harus bergantung sepenuh kepada Tuhan. Saya percaya saudara di satu tempat yang nggak mudah, saudara boleh terima, boleh dibilang terbelenggu oleh tembok dan jeruji, tidak bisa bebas keluar. Tetapi kok saudara mampu melakukannya, ingat itu bukan saudara. Ada Tuhan yang memampukan itu. Tuhan loh yang memampukan saya tetap bisa mengucap syukur, berterima kasih kepadamu, mengatakan engkau baik di tempat yang tidak nyaman sekalipun Tuhan yang melakukannya bagiku. Kalau kita mah nggak mampu. Oleh karena itu biarlah kita yakin, kita harus percaya bahwa hidup kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah, kepada Tuhan. Lihat di dalam perjanjian baru, kalau di perjanjian lama Tuhan tunjukkan cinta kasih-Nya, Tuhan keselamatan buat bangsa Israel. Tuhan adil. Di dalam perjanjian baru Yesus datang ke dunia. Dia buat keselamatan adalah milik semua orang. Semua orang, tapi tentunya yang percaya kepada Dia. Saudara dan saya terpilih oleh karena kasih setianya Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Nya Tuhan. Anugerahnya Tuhan. Setiap orang mempunyai kasih karunia. Ya, Tuhan memberi apapun, pengetahuan, kepintaran, kehebatan, ya. Misalnya ada orang bisa menciptakan lampu, orang bisa menciptakan listrik, orang pintar, orang hebat, dikasih semua karunia sama Tuhan. Diberi oleh Tuhan. Kalau dia jago matematika, dia jago bahasa Inggris, itu karunia yang diberikan kepada Tuhan. Ya memang dia belajar juga, tapi Tuhan beri karunia itu. Setiap karunia kita beda-beda. Tapi ingat, kasih setianya itu hanya diberikan kepada orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Kasih setianya adalah perbuatan-perbuatannya yang ajaib itu, dia hanya berikan kepada orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Bu, kok ada? Dia juga menerima keajaiban kok, Bu. Keajaiban apa? Padahal dia nggak punya Yesus, dia nggak percaya Yesus. Keajaiban yang dia terima hanya sebatas keajaiban di dunia ini. Mungkin dia tadinya nggak punya, jadi kaya. Mungkin tadinya cuma seorang apa, jadi apa. Yang hanya dunia, tapi
tidak bisa mengalami mujizat yang luar biasa untuk nanti pada akhirnya tinggal bersama-sama dengan Dia di dalam kehidupan yang kekal. Ketidakpercayaan kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, menerima hukuman. Kita sudah lihat tadi bagaimana bangsa Israel, ya, Musa dan Harun, mereka menerima hukuman. Mereka terima konsekuen apa yang mereka sudah perbuat. Padahal Tuhan begitu mengasihi mereka. Nah, apalagi kita nih merasakan udah orang pilihannya, enggak lah, Tuhan tahu kelemahanku. Dia tahu Tuhan tidak mau kita hanya sebatas berkata-kata, tapi kita harus praktekkan di dalam kehidupan kita. Kita harus bergantung penuh kepada Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan demikian. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Di sini kita pikir memenuhi segala keperluanmu itu, yaitu tadi kebutuhan-kebutuhan dunia, ya. Memang itu juga. Kita nggak kekurangan di dalam makan dan minum. Saudara-saudara merasa nggak di dalam itu dipelihara Tuhan luar biasa? Amin. Amin. Ada makan, ada minum, buktinya masih sehat sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Apapun yang masih bisa aku makan, apapun yang aku bisa masih minum di dalam sini, diberkati oleh Tuhan. Karena aku tahu ini berasal daripadamu Tuhan. Diberkati. Mau apapun itu rasanya Tuhan, aku menerima dengan penuh ucapan syukur. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kekayaan Tuhan itu bukan berbicara tentang kekayaan dunia seperti yang manusia pikirkan. Baik itu mobil, rumah, uang, bukan. Kekayaan di sini adalah kekayaan di dalam firman-firman-Nya untuk kita. Ya, menurut firman-firman-Nya, semua keperluan kita tuh dicukupkan. Dan kemuliaannya itu bicara tentang kehadirannya. Ada firman-Nya yang diberikan untuk saudara dan saya. Ada kehadirannya untuk saudara dan saya. Itulah yang dibilang memenuhi segala keperluan kita. Kita harus bergantung penuh pada Allah. Tidak bisa tidak. Bagaimana caranya? Apa buktinya? Kalau saya ini mau bergantung penuh kepada Tuhan, tidak cukup hanya kita percaya Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Yesus yang menyelamatkanku. Di dalam Mazmur 37 ayat 5 dan 6 berkata demikian. Ini firman yang luar biasa sekali. Semua firman-Nya luar biasa. Saya kadang-kadang sampai bilang gini, Tuhan, terima kasih. Aku hidup oleh karena firman-Mu. Tidak ada kekuatanku sama sekali, Tuhan. Tidak ada. Saudara jangan berpikir, saudara saja yang lagi punya persoalan berat. Banyak orang-orang di luar yang juga lagi berat saat ini. Persoalannya berat. Bahkan yang nggak mampu sampai loncat bunuh diri. Mati saja sudah, dipikir selesai. Padahal dia masuk ke alam yang baru. Yang benar-benar tidak ada perjumpaan dengan Yesus. Kalau kita masih bisa bertahan di dalam penderitaan, bertahan di dalam kesusahan, bertahan di dalam hal apapun. Minta kekuatan Tuhan, nggak mampu, aku kuat. Nggak mampu, aku kuat. Karena waktu si iblis masuk ke dalam pikiran kita, gak mampu kamu, kalah kamu, salah sih kamu, bodoh sih kamu, keluar. Aku kuat, aku kuat, aku kuat. Itu yang harus kita lakukan. Jangan ikut arus pikiran daripada iblis. Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak.
kalau firman Tuhan ada yang seperti ini, kita benar-benar harus lakukan poin satu, baru masuk poin 2, baru masuk poin 3. Kan nggak mungkin juga ya ada satu undang-undang yang udah disusun poin 1-nya ini, poin 2-nya ini, poin 3-nya ini, poin 4-nya ini, terus kita lakukannya poin 4-nya dulu, nanti baru ke poin 2. Dari poin 2 kita lakukan ke 6. Enggak. Kalau undang-undang itu sudah disusun oleh dunia aja, kita harus lakukan sesuai dengan undang-undang itu. Jadi kalau ada firman yang bentuknya seperti ini, saudara-saudara dapatkan, lakukan sesuai dengan firman ini. Pertama, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan waktu kita sudah berserah, percaya saja. Diminta percaya. Jadi kalau kita udah percaya, kita nggak bisa bilang, apa iya ya? Nggak mungkin. Kok begini? Aduh, kok nggak bisa? Kok? Dengar, Tuhan ternyata tidak suka dengan kalimat, kok jadi begini ya? Lah, kok bisa? Aduh, kenapa begini? Kenapa begitu? Aduh, harusnya itu sebenarnya persungut-sungutan yang sedang terjadi, yang tidak saudara dan saya sadari. Di dalam Tuhan tuh nggak ada kata, kok begini ya? Kok jadi begitu ya? Di dalam Tuhan, terima kasih. Semua ini terjadi dalam rencanamu. Walaupun ini merupakan satu kesalahanku Tuhan. Tapi aku mau berusaha untuk balik kepadamu. Maka kembali aku kepada rencanamu. Amin. Amin. Ayat yang ke-6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Langkah pertama, serahkan hidup pada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, jangan ragu. Ya, ia akan bertindak. Sebenarnya mujizat itu terjadi kalau apa? Orang suka bilang nih, wah mujizatnya, wah mujizatnya, mujizatnya. Ya, mujizat hanya sebatas orang bilang yang tadi mungkin nggak ada jadi ada, ya, anak jadi lulus, anak diterima kerjaan, itu kita bicara mujizat, mujizat, mujizat. Pertanyaan saya, keberadaan saudara di lapas ini mujizat bukan? Mujizat. Kenapa dikatakan mujizat? Boleh sharing. Karena ketika saya berada di tempat ini, Tuhan menunjukkan segala sesuatu untuk mendekatkan saya lebih lagi kepada Tuhan. Itu juga nomor 1, mujizat. Jadi jangan kita selalu menjadi orang yang tertawan, tahanan, yang nggak bisa berbuat apa-apa. Aku akan melakukan nanti kalau aku keluar, kalau aku bebas. Enggak. Dimulai dari kapan? Dimulai dari sekarang. Dimulai dari ketika firman itu kita dengar. Lakukan, lakukan, berusaha lakukan. Nggak mampu, ada Tuhan. Nggak mampu, ada Tuhan. Ingat, apapun yang kita lakukan itu bukan karena kita. Karena Tuhan yang melakukan bagi saudara dan saya. Apa yang mau disombongkan? Apa yang mau dibandingkan hebat antara saudara dengan orang yang di luar? Nggak ada. Sama kita. Sama-sama. Tertawan oleh dunia ini. Tapi kita membebaskan diri kita. Melepaskan belenggu-belenggu itu. Serahkan kepada Tuhan. Ya benar. Mujizat itu terjadi ketika dia bertindak. Kalau dia nggak bertindak, nggak terjadi apa-apa. Amin. Amin. Waktu saudara dalam penderitaan, merasa penderitaan dalam tahanan ini, lihat, saudara berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kok ada kekuatan ya? Kok ada penghiburan ya? Kok ada sukacita ya? Kok nggak ada ketakutan ya? Ingat, di dalam ketakutan Tuhan tidak ada. Tuhan paling benci dengan ketakutan. Tuhan paling nggak suka dengan kekhawatiran. Karena ketakutan, kekuatan itu bukan berasal dari Tuhan. Dari Tuhan itu hanya damai, sejahtera, sukacita. Oleh karena itu, ketika di hari-hari saudara yang merasa seperti kayak tawanan ini, ya padahal kita semua tawanan, ya kita merasakan sukacita, ya kita minta kekuatan dari Tuhan, itu mujizat. Karena begitu kok kuat ya, kok bisa jalanin ya, kok bisa menghadapi ya, kok bisa ketawa ya, kok bisa sukacita ya, kok berubah ya. Lihat, itu bukan saudara, tapi Tuhan yang bertindak bagi saudara dan saya. Amin. Amin. Percaya saat ini mujizat terus sedang dilakukan buat saudara dan saya. Tapi tadi satu bergantung kepada Tuhan.
Bergantung kepada Tuhan itu bukan berarti sekedar menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, bukan itu. Tapi kita harus benar-benar berpegang kepada Tuhan. Ikuti segala kehendak-Nya dari firman-firman-Nya. Di dalam firman ini ada pesan, ada perintah, ada kekuatan, ada penghiburan yang daripada Tuhan. Di mana, Bu? Diisi daripada Alkitab ini. Luar biasa. Tidak percaya kepada firman, ada hukuman. Hukumannya apa? Saya tidak bisa menghakimi. Saya mungkin hanya bisa berkata, nanti kalau kamu mencuri hukumannya begini, kalau kamu berzina hukumannya begini. Enggak, itu bukan porsi saya. Lihat aja kepada Musa dan bangsa Israel. Hukumannya fatal, sungguh sangat fatal. Tidak diizinkan masuk sama Tuhan. Itu nanti kalau bilangan selanjutnya saudara baca, ya, waktu mereka itu disuruh sama Tuhan untuk apa? Enggak percaya lagi kepada Tuhan, ya. Ada tuh nanti judulnya ular tembaga, itu boleh baca ya. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun. Di sini tidak ada roti, tidak ada air. Makanan hambar, kami telah muak. Bayangin loh. Di dalam bilangan 20 ayat, bilangan 21 ayat 4 nanti saudara baca. Tuh perkataan-perkataan Israel yang begitu keluar. Tapi Tuhan tuh masih terus bilang apa? Ayat 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buat ular tedung. Sebenarnya waktu itu mereka bisa mati, ya. Tapi Tuhan masih bilang sama Musa, buat ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang tertagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Masih saja kasih Tuhan ada. Walaupun ujung-ujungnya mereka tidak diizinkan. Musnah semuanya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Itu pujian tadi. Luar biasa. Waktu yang Tuhan kasih sama saudara dan saya saat ini adalah waktu bukan untuk kita memperkaya diri, mencari jabatan yang hebat dalam dunia. Itu mah bonus. Tapi yang sesungguhnya adalah bertobat, bertobat, bertobat. Bertobat di sini adalah lakukan yang baik. Lakukan yang baik di hadapan Tuhan. Lakukan yang baik di hadapan Tuhan. Ingat loh, belum tentu lakukan yang baik di hadapan manusia itu adalah baik di mata Tuhan. Jadi lakukan perbuatan-perbuatan baik di hadapan Tuhan. Ya, itulah yang Tuhan kehendaki buat saudara dan saya. Lihat, serahkan hidup kita, percaya kepada Tuhan, Dia akan bertindak. Boleh katakan kanan kiri, Dia akan bertindak. Dan Dia sudah bertindak buat saya. Boleh katakan dengan iman, saya kuat sampai saat ini. Itu mujizat Tuhan buat saya. Itu satu tindakan Tuhan buat saya. Kalau tanpa Dia, saya tidak mampu berbuat apa-apa. Kekuatan saya hanya dari Tuhan saja. Maka hal inilah yang bisa membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahwa Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat ini menjadi ayat emas buat kita. Semua indah pada waktunya. Saudara mau tahu gak semua indah pada waktunya itu kapan? Apakah ketika seseorang menghadapi persoalan, begitu ujung-ujungnya selesai, baru kita bilang, amin, indah pada waktunya. Akhirnya aku bisa keluar juga. Indah pada waktunya. Akhirnya proyekku tembus juga. Indah pada waktunya. Anakku bisa lulus. Indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Ingat saudara, waktu Tuhan adalah semuanya indah. Amin. Amin. Detik demi detik yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan pada kita, itu adalah waktunya Tuhan. Amin. Amin. Jadi waktunya indah. Saudara yang saat ini sedang ada di lapas. Itokku, amang mudaku, amang tuaku, opungku, amang borokku, semuanya. Ingat,
Ini waktunya Tuhan. Indah pada waktunya. Waktu yang ada pada kita itu waktunya Tuhan. Indah pada waktunya, nggak usah bicara. Nanti juga satu saat gue keluar, itu indah pada waktunya. Tidak. Sekarang pun indah pada waktunya. Karena waktu yang saudara-saudara lewati, ini adalah waktunya Tuhan. Tapi Tuhan mau mendekat kita kepada Tuhan, mengenal Dia lebih lagi. Kita tidak bisa hidup asal-asalan. Ya, oleh karena itu, inilah perlunya mezbah. Saya sungguh sangat diberkati. Setengah bulan yang lalu lebih, saya mendapat satu ayat yang luar biasa. 2 Tawaris 1 ayat 5. Ingat, firman-Nya dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Firman-Nya yang dulu juga buat saya, dan buat sampai selama-lamanya. 2 Tawaris 1 ayat 5. Boleh dibacakan? Dua Tawaris 1 ayat 5. Ya, dengan pelan-pelan. Namun mezbah tembaga yang dibuat Bezalel bin Uri bin Hur masih ada di sana di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk Tuhan. Kalau ayat ini kita baca, seolah-olah kita lagi dalam satu ceritanya Salomo. Nanti boleh baca sendiri dari ayat 1-nya. Ya, bahwa Salomo membawa jemaahnya kepada mezbah yang ada. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa melalui ayat ini? Meminta petunjuk Tuhan. Saudara dan saya, di mana tempat kita berada saat ini, buatlah satu mezbah buat Tuhan. Tuhan, aku jadikan mungkin tempat tidurku yang kecil ini, Tuhan, sebagai mezbah-Mu. Di mana disinilah aku datang memuji menyembah-Mu. Bukan aku datang untuk membawa daftar pokok doa, nggak usah. Inilah mezbah-Mu untuk aku memuji menyembah-Mu. Dan di mezbah-Mu inilah aku minta petunjuk daripada-Mu, Tuhan. Untuk semua apa yang harus aku lakukan. Untuk semua apa yang harus aku katakan. Untuk apa semua yang harus aku perbuat. Saudara dan saya harus punya satu tempat untuk mezbah Tuhan. Saudara ingat bagaimana orang-orang Cina, mereka punya tempat berdoa yang besar. Ya, walaupun mereka isi dengan sesajen ini itu mereka, tapi mereka buat itu. Bagaimana orang-orang di Bali, orang Hindu, orang Buddha, mereka punya satu tempat untuk mereka berdoa memang di situ. Ternyata itu Tuhan lihatkan juga, kamu harus punya. Nah, tahu diri kalau mezbah kita itu jangan kita kotori. Karena di dalam kotor itu Tuhan gak hadir. Tuhan itu maha kudus. Tuhan itu kudus. Yuk sekarang, buat saudara dan saya, punya satu mezbah. Mungkin saudara hanya punya tempat kecil. Mungkin saudara mau jadikan mezbah itu di kamar tidur saudara, di ruangan saudara, di tempat di mana saudara tertidur. Tuhan, aku mau ini sebagai mezbah-Mu Tuhan. Dikuduskan oleh-Mu Tuhan. Di tempat inilah Tuhan aku menaikkan syukurku. Berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Berterima kasih untuk segalanya Tuhan. Aku mau memuji Tuhan. Tuhan, aku ada persoalan ini Tuhan. Tunjukkanlah bagiku. Apa yang harus aku perbuat Tuhan? Saya percaya nanti Tuhan akan tunjukkan jalan-jalannya buat saudara dan saya. Tunjukkan ini bukan berarti berbicara tentang keluarnya saudara. Bukan itu saja. Tapi saudara nanti akan ditunjukkan semakin mengenal firman-Nya. Semakin mengenal firman-Nya. Ada satu tempat yang saudara buat sebagai tempat pertemuan saudara dengan Tuhan. Kudus. Nggak usah bilang begini. Orang Kristen kan berdoa di mana saja. Ya itu menjadi dasar memang kita malas sebenarnya untuk membuat mezbah buat Tuhan.
Nggak berani kita, karena kita tahu, mana mungkin saya berada di tempat kudusnya. Aduh, tempat saya cuma kecil, satu-satunya ini. Masa saya mau kuduskan? Sementara di tempat ini, saya masih bisa berasik-asik dengan dosa saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Satu kunci yang luar biasa. Bangun mesbah kita dengan Tuhan. Nggak ada kata terlambat. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka dia akan bertindak. Jangan seperti bangsa Israel dan Musa yang pada akhirnya tetap mendapat hukuman Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihannya yang sudah dipilih spesial. Oleh karena itu, yuk bangun mesbah dengan Tuhan. Di mesbah itu, seperti Salomo, tetap, walaupun dia punya hikmat yang luar biasa, dia tetap datang ke mesbah. Untuk apa? Untuk meminta petunjuk daripada Tuhan. Hari ini, hari yang spesial buat saudara dan saya. Tuhan akan tunjukkan apa yang menjadi kehendaknya bagi saudara dan saya. Kita bangun mesbah Tuhan. Kita naikkan syukur kita. Kita memuji Tuhan. Nggak usah ngomong-ngomong terlalu banyak tentang persoalan kita. Tidak ngomong pun dia sudah mengetahui. Bahkan dia lebih mengetahui daripada saudara dan saya. Tetapi tetap minta petunjuk pada Tuhan. Begitu bangun, tunjukkanlah Tuhan kepadaku. Apa yang harus aku kerjakan hari ini Tuhan. Aku tidak mengerti, aku tidak punya kekuatan tanpa pertolongan Tuhan. Terpujilah Tuhan, dan kita menjadi orang-orang yang boleh diluputkan daripada hukumannya. Saudara dan saya boleh sampai di dalam kerajaan yang kekal. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan yang luar biasa. Kita percaya semua daripada Tuhan. Katakan dalam setiap pribadi kita, kekuatanku, kekuatan dari Tuhan. Apapun yang aku lakukan, aku kerjakan, semuanya berasal daripada Tuhan. Aku tidak mempunyai kekuatan sedikit pun tanpa Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Siang hari ini menjadi satu siang kesukaan kami bersama dengan Engkau, di mana firman Tuhan sudah boleh kami sama-sama dengar, dan merupakan satu pesan Tuhan, percaya kepadamu, berserah kepadamu, dan Engkau akan bertindak Tuhan. Kami akan diluputkan daripada segala pelanggaran-pelanggaran ketidakpercayaan kami kepada firman Tuhan, daripada hukuman yang akan Kau jatuhkan bagi kami Tuhan. Kami sudah melihat dan mengetahui melalui firman ini, bagaimana bangsa Israel, bangsa kepunyaanmu, kesukaanmu, kesayanganmu Tuhan, bangsa pilihanmu Tuhan, bersama dengan Musa dan Harun, tidak Kau izinkan untuk masuk di dalam tanah perjanjian. Tuhan, bahkan satu pelajaran bagi kami. Kami mau sungguh benar-benar percaya kepadamu, berserah kepadamu Tuhan. Di mesbahmu, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami minta petunjuk yang daripada Engkau. Dan kami percaya, dimulai dari saat ini, pikiran kami, perbuatan kami, perkataan kami baru adanya. Karena Tuhan yang melakukan bagi kami. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin.